Hai teman Bi, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Boding Adventure bersama saya Boding Supriyadi. Hari ini saya mau aktivitas ke hutan lagi ya, seperti biasa mau camping-camping lagi. Tapi kalau biasanya saya solo camp, cuma kali ini saya nggak bener-bener sendiri karena saya ditemenin ada Abu tuh yang di belakang kamera. Ya, mungkin teman-teman yang follow saya di Instagram mungkin sudah tahu ya kalau beberapa minggu kemarin, hampir 1 minggu saya sakit. Tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh walaupun masih dalam masa recovery. Dan mungkin ya udah sekarang saya mau prepare dulu karena sebentar lagi kita mau berangkat ke lokasi. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang kita untuk menuju ke lokasi campnya. Kita lagi melewati kebun teh dan ini jalannya itu masih batu. Rusak parah. Ini kita berdua sama Agung nih. Untungnya jadi yang bawa motornya udah lumayan terbiasa melewati jalan yang rusak kayak gini. Dan ini ngomong-ngomong cuacanya lumayan mendung. Bahkan kayaknya udah ada rintik-rintik, padahal ini masih pagi, masih sekitar jam 10-an. Semoga kita nggak kena hujan sebelum kita selesai pasang tenda. Terus apa lagi Om? Ya biasa kita patternnya pasang tenda, nyari kayu bakar, makan, ya kayak gitulah. Oke. Terpenting makan. Oke, tanah merah bila jangan Bob. Anjir. Bentar, jengait ya Allah. Dorong. Tahan lah. Oh. Oke. Oke. Beginilah perjuangan kita untuk menemukan lokasi camp. Bukan sesuatu hal yang mudah. Anjir. Oke. Allahu Akbar. Ini masalahnya barusan tuh turun gerimis bentar. Jadi jalannya tuh licin banget, soalnya ini tanah. Oke, hati-hati Bu. Ngeri. Nah, aman. Capek guys. Allahu Akbar. Oke. Awas asyik. Akhirnya sampai juga. Jalannya lumayan licin. Sini aja. Oke, jadi kita akan taruh motor di sini dan sekarang mungkin kita akan trekking masuk ke hutannya. Tapi kayaknya kita nggak akan terlalu jauh juga sih trekkingnya. Ya pokoknya kita nyari spot yang sekiranya kita bisa mendirikan tenda. Kita akan langsung camp di sana. Udah siap? Motor diamanin aja dulu, dikunci. Pokoknya sesafety mungkin. Ini lumayan jauh sih sebenarnya dari perkampungan. Nggak tahu berapa kilo dari sini ke kampung terdekat. Oke, mungkin sekarang kita akan mulai ganti kamera ya. Pakai Osmo Pocket. Sekarang pakai mirrorless. Oke, ganti dulu.
nggak nemu sungai lagi kayaknya. Mana ya? Yang ke daerah mana? Oh iya. Wah, sebenarnya kalian ada. Ini deh kayaknya, Bung. Hah? Ini deh kayaknya. Mana bener? Ini kayaknya. Terus minat-minat. Oke, sini kayaknya ya. Banyak. Lumayan. Agak datar juga. Satu muka. Tik di sini. Tik ya, sini. Salah aja. Cantik.
Oke teman-teman, kita baru aja selesai pasang tenda dan inilah setup tenda kita. Di sini ada tenda abu dan di sebelah kiri saya ada tenda saya sendiri. Sorry tadi pas pasang tendanya nggak ya record secara normal. Kita recordnya pakai time lapse aja karena memang buru-buru tadi, takut keburu hujan. Bahkan tadi pada saat perjalanan ke sini kita sempat kena hujan juga, kita sempat neduh. Makanya begitu kita sampai sini kita pengen cepet-cepet langsung selesai pasang tenda. Jadi untuk mengefektifkan waktu, jadi kita langsung pakai time lapse aja. Tapi so far sekarang udah selesai pasang tendanya, udah kita pasang flashlight juga, jadi udah cukup aman sih harusnya. Nah sekarang saya pengen berbagi tips nih pada teman-teman, atau mungkin bukan berbagi tips ya, lebih ke sharing aja kali. Jadi walaupun saya sering banget melakukan aktivitas outdoor, tapi kesehatan kulit kita harus tetap dijaga dong. Makanya sekarang saya pengen merekomendasikan teman-teman sebuah produk skincare dari Scarlett. Di sini saya punya 3 produk, ada body scrub, ada shower scrub, dan di sini ada body lotion. Ketiga produk ini itu mungkin bisa dibilang basic banget ya, atau kebutuhan primer atau kebutuhan yang memang kita gunakan setiap hari. Kecuali yang si body scrub ini ya, saya biasa menggunakannya itu cuma 2-3 kali dalam 1 minggu. Tapi kalau untuk si shower scrub ini tuh saya gunakan setiap hari sebagai pengganti sabun pada saat mandi. Dan setelah selesai mandi, saya langsung menggunakan si body lotion ini nih. Ini saya pakai varian yang freshy, tapi di rumah saya masih punya varian yang romansa sama charming. Dan ini tuh sumpah wanginya tuh enak banget. Bahkan kalau udah pakai lotion ini, saya udah nggak perlu pakai parfum lagi, karena udah ya pede aja gitu dengan wanginya. Dan dia tuh mengandung glutathione dan juga vitamin E yang bermanfaat untuk melembabkan, mencerahkan, dan juga menutrisi kulit kita. Terus teman-teman juga nggak perlu khawatir karena semua produk Scarlett ini sudah terregistrasi di BPOM, jadi udah bisa dipastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, buat teman-teman yang pengen mendapatkan produk-produk ini, kalian langsung aja kepoin di Instagramnya Scarlett_whitening, atau teman-teman bisa langsung cek link di kolom deskripsi, nanti saya bakal cantumin di sana. Oke, itu aja infonya. Sekarang kita ngapain ya? Bikin cari kayu bakar kali ya, buat kita bikin api unggun nanti malam. Oke. Push. Sudah banyak. Oke teman-teman, sekarang udah jam 5:30 sore. Baru nyadar kita jam kita samaan ya. Baru sadar. Ya sekarang udah jam 5:30 sore, kita baru selesai ini nih. Yang lamanya Waktu tuh habisnya tuh bikin ini ya, banyak
kan kayunya sebesar ini. Jadi lamanya itu waktu itu terbuang tuh ini nyiapin kayu bakar kayak gini nih. Berapa jam kita kayak gini ya? 2 jam enggak? 2 jam, bahkan baru 5:30 baru sholat asar kita. Bersih-bersih. Udah bersih-bersih. Jadi sekarang saatnya kita nyalain api unggun. Ya cukuplah sih jam segini, kita nggak terlalu keburu-buru juga. Matiin aja dulu, nyalain lagi. Oke, ini teman-teman banyak yang nanya, Bang, itu seriusan nyalain api cuma pakai tisu? Apa itu tisu biasa atau tisu? Nih, tisu ya memang tisu biasa. Tisu biasa bukan tisu yang aneh-aneh. Nanti bakal dibirol pakai ini ya, biar kelihatan, biar nunjukin ini tisu bener-bener tisu biasa atau tisu yang aneh-aneh, enggak. Bukan tisu magic. Gitu aja. Nih, Bu, coba record, kita mulai masukin. Di sini kosong ya tuh. Enggak ada apa-apa. Kita mau mulai masukin. Usahakan kayunya yang kering ya, Bang. Ya. Yang kering, terus yang keras, jangan yang yang kalau udah lapuk gitu. Jangan yang udah lapuk, nah itu susah nanti nyalanya. Ini keras, ini memang basah sih. Ya namanya juga tadi habis hujan juga. Tapi kita belahan apa sih? Ya kita kecilin kayak gini nih, biar nanti mudah terbakarnya. Oke nih teman-teman ya, dibuktikan nih. Ini tisu biasa. Jadi ya mungkin teman-teman juga bisa, aduh panas, sorry. Bisa lihat nih. Kalau misalkan ini pakai kayak bahan bakar kayak bensin atau minyak kayak gitu, nyalanya itu kan bakal langsung gede gitu. Nah kalau ini mah ya memang pelan. Saya butuh berapa lembar tisu, 2 atau 3, 4, barusan 2 sih, 2 lembar. Panas boy. Dan ini tips kenapa harus digali dulu, biar baranya itu ngumpul di sini. Jadi kalaupun misalkan kena hujan, dia nggak akan gampang mati si apinya, karena baranya udah ngumpul di bawah. Kayak gitu. Itu kan memang apinya itu memang pelan, dia nggak akan langsung gede. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Kayak gitu, Bray. Jadi semua itu ada ilmunya. Ya kalau orang awam sih mungkin ngelihat apa sih api kena hujan kok gak mati, itu kelihatan aneh. Ya kalau udah tahu caranya sih nggak akan aneh juga. Jadi gitu. Ini udah mulai kena kayu, kalau udah kena kayak begini ya udah aman. Karena kebetulan ini sebenarnya sih kayunya emang basah sih, cuman karena dia keras, jadi maksudnya kebakarnya cepet juga sih, walaupun nggak kering-kering banget. Usahain harus ada rongga supaya oksigen masih tetap bisa masuk. Karena yang namanya api kan butuh oksigen. Oke. Oh iya teman-teman, banyak yang nanya nih, lampu baling-balingnya apa Kang katanya. Ini lampunya dari Daulagiri punya, namanya itu Solar Lantern. Jadi teman-teman bisa cari aja di online store, di Tokopedia, di Lazada atau di Shopee kayak gitu. Namanya Solar Lantern Daulagiri. Oke.
Traksi dulu. Kita mau masak nasi. Pinogasnya ada. Kalau gas yang murah kayak gini. Kita sambil masak nasi bikin kopi kali ya. Ya, kompor 2. Setengah kurang ya. Jangan penuh. Setengah kurang. Setengah kurang. Sip. Atau tutup dulu. Biar dia itu ya. Ya. Oh, ada airnya. Ada airnya. Oh, Kenapa asap? cerut ini. Ya teman-teman, jadi si apinya itu kita cukup kesulitan karena memang si ininya kayu bakarnya tuh memang basah. Dan ya memang hari ini sebelum kita nyampe ke sini juga udah hujan, jadi itu yang bikin tambah basah si kayu bakarnya. Jadi kita nyalainnya cukup kesulitan banget. Jadi malam ini kita mau bikin sayur sop ceritanya. Sayur sop sama apa lagi ya? Ya pokoknya lihatin aja nanti kita. Takut tumpah lagi itunya, goyang-goyang si mejanya. Jadi teman-teman, saya tuh kalau mau berangkat kayak gini tuh berpikir keras. Ya setiap trip kan masakannya mungkin harus beda ya. Dan saya kan maksudnya bawa bahan makanan yang memang harus awet juga gitu. Kalau misalkan kayak bayam ataupun kayak kangkung kayak gitu kan, dia pasti bakal layu kalau dibawa ya naik gunung kayak gini. Jadi saya harus nyari bahan makanan yang memang bisa awet gitu, yang nggak layu, yang nggak akan busuk dibawa lama. Begitu teman-teman.
Terus ada yang komen, bang itu ngiris apa, ngiris bawang atau ngiris apanya, kayak yang takut atau apa. Ya memang takut, ini mejanya goyang-goyang nggak kokoh, jadi saya nggak bisa seenaknya ngirisnya, harus pelan-pelan. Kalau kenceng-kenceng ntar tumpah. Apalagi permukaan si tanah ini kan nggak rata, ini diganjel bawahnya. Kalau ganjelnya lepas aja udah wassalam tuh beras yang ada di panci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong kita udah lapar banget ini. Iya. Kayaknya nanti kita makan bakal lahap banget. Enak. Ini saya pengen ini nih pendapat teman-teman. Biasanya kan saya sendiri nih, dan sekarang saya ditemenin sama Abu. Menurut teman-teman mending sendiri lagi atau mending tiap trip ada temennya gitu? Atau setiap sendiri tapi ada ngomongnya gitu. Gini teman-teman, kenapa saya kalau misalkan ngomong apa pas bikin solo camp males ada yang ngomongnya itu, karena durasinya itu bakal lebih panjang kalau ada ngomongnya itu, karena bakal nambah durasi pas saat ngomong itu. Kayak sekarang ini udah roll berapa menit tuh, nambah durasi kan. Dan ngomong-ngomong asap nih, serba salah teman-teman. Jadi sebenarnya saya tuh males juga sih bikin api unggun, tapi ya apa ya, ya kalau di hutan gini mau nggak mau tetap harus ada api sih, harus ada api yang tetap nyala semalaman. Makanya bela-belain repot ambil kayu bakar kayak gitu ya, karena salah satunya untuk perlindungan diri. Terus ada juga yang komen, bang kenapa ada api unggun tapi masaknya tetap aja di kompor? Gimana ya jelasinnya? Gini teman-teman, saya tuh kan apa ya, nggak full time di YouTube. Maksudnya sehari-hari saya kerja, terus saya tinggal di kosan sendiri juga. Kalau misalkan saya masak pakai api unggun gitu, kebayang kotor si peralatannya, kotor kemana-mana, nggak ada yang nyuciin. Nah itu yang saya bikin males itu. Jadi lebih baik di kompor aja, biar saya nyucinya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu repot juga. Kalau nyuci kayak gini, kebayang kan kalau misalkan peralatan masaknya kotor, terus ya carrier juga otomatis setiap habis trip harus dicuci. Kalau sekarang sih ya saya nggak tiap habis trip dicuci juga, kalau udah kotor banget baru dicuci. Kayak gitu temen-temen, nggak apa-apa ya di roll ini sambil ngobrol aja sih. Ya hitung-hitung behind the scene yang selama ini kalian tonton, nah realnya itu kayak gini. Real life. Sekarang mah lebih santai lah ya konsepnya, temanya. Tinggal ini nih seledri. Sebenarnya saya kurang begitu suka makan seledri. Cuman kalau di masakan tertentu memang senang juga. Kalau kayak di bubur atau di bakso saya nggak suka, tapi kalau di sop saya cocok. Jadi seledrinya saya masukin. Seperti itu teman-teman. Ini ngomong-ngomong kok belum mendidih juga ya? Apa berasnya kebanyakan? Hah? Apinya kurang besar. Berasnya juga kebanyakan sih. Buang aja biar nggak kotor. Sekarang tinggal menggoreng, dan ini bikin sop nanti terakhir sih kayaknya. Ini kita besarin. Ini nggak apa-apa ya di roll ya. Berapa menit itu? Berapa menit? Nah, 7 kurang. Udah mulai mendidih kayaknya nih.
cukup bentar. Ush, banyakan nasinya. Padahal kita makan paling cuma sekali doang sekarang malam. Besok pagi kita ada menu lain buat sarapan. Kasih air dikit deh kayaknya. Atau minum saya di mana? Oh iya teman-teman, jadi sekarang tuh kita tempat camp kita itu tidak jauh dari sungai ya. Jadi kalau ada suara yang agak bising itu bukan angin tapi memang suara air. Ini kita sambil nahan asap, Kayaknya sekarang kita tinggal goreng-menggoreng. Apinya kita kecilin. Jadi malam ini kita mau bikin apa? Mau goreng chicken pok-pok sama bistik cumi. Ini kira-kira bistik dulu apa chicken dulu sih? Kalau chicken tuh dia ada itunya yang ngendap itu. Gimana? Ya mending chicken dulu sama. Itu bau kan? Kalau ini takutnya tuh terkontaminasi si chickennya kalau ini dulu. Minyaknya semua aja kali ya. Chicken pokok kita siap goreng. Sepertinya minyak udah mulai panas. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya cukup menggugah selera. Oke. Buru. Ngomong-ngomong di sini tuh banyak nyamuk ya. Iya. Tuh. Dari tadi. Berarti acara goreng-menggorengnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal bikin sop. Tapi ini minyaknya kita simpan soalnya kita besok pagi masih perlu minyak buat goreng. Oh. Kita singkirkan dulu. Bawa aja lah. Semoga aman. Mana ya? Belakang. Hah? Belakang. Tenda. Ada yang rata.
kolong sini aja lah. Jangan kebanyakan airnya ya. Sedikit cukup kali. Omong-omong nasinya Harusnya udah matang sih. Kita cek dulu. Matang sempurna. Kompornya kita matiin aja lah. Ini mau semua enggak? Atau 2 aja cukup? sosis. Cukup. Masih ada 2 lagi sih itu. Aku masukin semua enggak? Masukin terserah. Semua aja kali ya. Oh. Disisain besok juga paling nggak kemasak. Banyak kan kayaknya. Oke. Ini terakhir kayaknya ya. Bawang kayak gini. Kita masukin yang terakhir, ini ada bawang, ada seledri, sama tomat. Dan tinggal kasih masako. Teman-teman, saya lupa nggak bawa garam sama gula. Jadi bikin sayur sopnya kayaknya cukup pakai masako. Tahu nih, gurih banget sih kayaknya. Satu bungkus, atau terasa apa enggak ya? Paling habis ini aus terus, tapi nggak apa-apa lah, deket sungai ini nggak terlalu masalah. Ini si sosisnya kebanyakan jadi ini sosis dikasih sayur sop, bukan sayur sop dikasih sosis. Tapi ini enak banget, gurih, sumpah. Oh ya. Mau ya kalian? Saatnya kita makan. Kayaknya udah beres masakan kita. Iya tuh beres. Biarin lah. Oke. Belum, jangan. Dirol aja. Kita masukin ini. Kita bawa mangkok. Tapi Abu duduknya di mana nih? Abu duduk aja. Hah? Di footprint. Abu nggak bawa kursi. Lupa guys. Itu.
Oke teman-teman, jadi masakan kita udah jadi nih. Ini nasinya nih lumayan nih banyak karena memang udah lapar banget juga kita. Terus di sini ada bistik apa? Bistik cumi ini. Bistik cumi dan ini chicken pok-pok. Ini chicken kayak chicken fillet gitu, kayak kasih ya nggak tahu lah, mungkin kalian tahu namanya apa. Kayak gitu. Udah itu aja sih, cukup simple. Ini siapin kita minumnya. Abu belum nyiapin minum ya? Ya di sini. Oh. Mantap kan? Terima kasih. Gurih banget soalnya itu apa? Petsin. Oke. Kita saatnya ambil nasi karena saya sudah lapar. Nih teman-teman yang nonton pasti ngidar banget. Pasti dong. Nah, gitu. Ini ke bawain aja. Iya, maksudnya yang si nestingnya kita ke bawahnya. Kayaknya nanti kita nambah lagi deh. Dah, sini aja. Ini sendoknya, mari kita makan. Mari makan teman-teman. Kita nikmati makan malam kita. Ini di hutan mana? Hutannya rahasia. Kita nggak akan pernah ngasih tahu lokasi kita akan di mana ya. Karena kita nggak mau tempat yang bekas kita camp nanti jadi rame, jadi banyak yang mengunjungi. Masalahnya ini bukan tempat wisata, ini hutan. Jadi seperti itu. Cukup kita aja lah yang bandel. Kalian jangan cukup nonton video kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Mantap banget ini. Iya, saya pengisiannya pengen itu lapar tuh. Emang enak sih. Masalahnya tapi abis ini aus coba. Kayak kalau kita makan di restoran yang enak banget. Maksudnya tuh yang pakai pecin, bawahnya kan lahap, pengen nambah lagi. Setelah itu pasti haus, karena pecinnya banyak. Bukan di rumah makan ya, pokoknya di tempat kayak gitulah. Kalau di rumah makan yang gede-gede gitu biasanya nggak terlalu menggunakan banyak pecin. Takut dikomplain. Sok tahu ya gue. Ini sumpah mantap banget. Perpaduan yang sangat sempurna. Ini tuh ada bau-baunya. Bau cumi. Emang cumi kan gini baunya kan. Beda kalau kita makan cumi langsung sama olahan. Ini kan udah agak apa ya? Agak apak-apak gitu. Emang baunya sih bau cumi. Selamat pagi teman-teman. Lumayan ya semalam. Tuh gimana malam tidurnya? Nyenyak nggak? Nyenyak banget. Lumayan ya, di sini nggak terlalu dingin. Walaupun api unggunya udah mati itu kayaknya. Karena emang susah banget sih nyalain api di sini karena kayu bakarnya basah semua. Ini udah jam 5:30 sih, tapi lumayan cerah nih, lumayan terang. Ya udahlah, paling sekarang kita nyalain api unggun lagi kali ya, biar nggak terlalu sepi. Habis itu kita mau bikin sarapan. Oke teman-teman, masih lanjut videonya.
bikin air dulu kayaknya. Fokusnya kan iya. Fokusnya Yang ini mah nggak usah, biarin aja. Itu udah baterainya udah habis juga. matiin Mas. Yang EOS Ya. yang Sonai aja. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau masak buat sarapan pagi. Ada tisu, kita masak air dulu buat bikin kopi. Nggak kopi deh, coklat. Saya nggak ngopi sekarang, lagi nggak ngopi. Oke, kita kasih mentega. Ini kepanjangan kayaknya. Potong aja. Terus potong ai. Sini potong. Nggak usah lah, susah. Potong dulu guys. Kedua. Kotor boy. Apinya cilik mana lagi? Oke, segitu aja dulu. Pinggir. Hah? Di pinggirnya dua. Bisa nggak? Kayaknya udah matang. Osh. Yuk, kasih dekat nih. Oke, teman-teman, sarapan kita udah jadi nih. Di sini kita bikin kebab sama apa nih, Bu? Sama mozzarella. Mozzarella stick. Ini lumer pas digorengnya tadi. Sampai gosong-gosong kayak gitu. Dan tentunya
Abu minumnya kopi, saya coklat. Saya nggak minum kopi dulu karena lambungnya bermasalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bob, langsung aja disikat, harus habis tuh. Mantap. Gimana? Bukan. Apa sih ini? Apa ya? Kayak ada dong. Nggak tahu. Lumayan lah, enak. Agak asin dari margarinnya. Karena biasa pakai margarin. Dikit biar nggak cepet gosong. Ini kayaknya ini mah. Nggak tahu deh. Cobain ini ya, mozzarella sticknya. Tapi ini kosong kayaknya udah terlalu merah. Ini kejunya udah pada kopong semua, udah keluar. Semoga ini masih ada. Udah kosong semua anjir. Keluar. Ya kan? Kopong. Kopong, nggak ada isinya. Nih, mozzarellanya malah udah jadi kayak gini nih. Oke, mungkin kita sarapan dulu dan habis sarapan kita akan langsung beres-beres. Saya pengen pagi-pagi pengen cepet pulang. Lagi galau. Handphone saya lupa password. Jadi belum lama ganti password karena sering dimainin pada bocah-bocah gitu. Gak taunya lupa password barunya. Lupa blank sama sekali. Jadi ya udah nggak bisa dibuka. Sekarang kayak service centernya kayaknya. Oke, segitu dulu ya. Nanti closingnya pas mau pulang aja. Starlay burung gini. Oke teman-teman, api udah kita matikan. Itu artinya kita udah mau segera pulang. Dan sudah bisa dipastikan ya, di bekas kita camp ini udah nggak ada sampah. Nggak ada sampah plastik, nggak ada sampah tisu basah. Ya, kita bawa tisu basah, nggak apa-apa, yang penting kita tanggung jawab dengan sampahnya. Jadi sudah bisa dipastikan di sini udah bersih lagi. Ya, kecuali sampah-sampah organik kayak gini, itu nggak masalah ya. So mungkin dengan dimatikannya barusan api, video ini juga saya closing sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga kalian enjoy. Akhir kata saya ada Buling dan yang pegang kamera ada Abu. Kita berdua undur diri pamit, see you on the next trip. Salam Indonesia. Yuk, mari kita pulang. Markipul. Kemana bang? Mau
pindah rumah. Barusan habis pindah makan. Welcome back to Oke. real life. Ya, sudah pulang. Ya, langsung jalan aja. Babit. Insya Allah nggak ada. Kita pulang teman-teman. Kita lanjut tidur di rumah. Lanjutkan kita tidur. Oke, udah ya, bye.